Sebelum aku menjemput Caca, aku singgah dulu di minimarket untuk membeli es krim dan coklat. Caca pasti sangat senang karena itu kesukaannya. Apapun akan kuberikan, asalkan dia tetap sayang kepadaku. Aku merasa sangat senang dan berasa menjadi seorang wanita utuh semenjak kehadiran Caca di hidupku. Mobilku parkir di depan gerbang sekolah Caca. Aku menunggunya, berharap dia keluar secepatnya. Beberapa ibu-ibu juga terlihat sedang menjemput anak-anaknya. Tapi kenapa Caca belum juga keluar? Seharusnya Caca sudah keluar dan menungguku. Tapi kenapa dia belum juga muncul? Rasa penasaran membuatku masuk ke sekolah dan menanyakan langsung ke gurunya. "Bu Mila," satpam sekolah memanggilku saat aku melangkah masuk. "Yah Pak," jawabku, dan Pak Satpam mendekatiku berdiri. "Ibu cari Caca?" "Iya Pak," jawabku. "Dia sudah dijemput sejam yang lewat." "Siapa yang menjemput putriku, Pak?" tanyaku dengan perasaan tidak enak. "Seorang wanita, tapi katanya dia bunda dari Caca." Mendengar keterangan Pak Satpam, hatiku sangat kesal. Aku tahu siapa wanita itu. Dia Lani. Jadi dia juga berusaha merebut Caca dariku. Tidak akan kubiarkan. Dasar wanita iblis. Berani-beraninya dia membawa Caca tanpa sepengetahuanku. Makanya dia tersenyum setelah pergi dari rumahku. "Sial," gumamku sambil memukul setir mobil, melampiaskan kemarahanku. Kemana aku akan mencari Caca? Apa yang harus aku lakukan untuk mengalahkan wanita itu? Aku tidak mungkin tanya Tante Donna, karena kami sedang tidak bertegur sapa. Aku terus berpikir dan berpikir, kemana aku harus mencari Caca? Aku tidak mau wanita sialan itu mengambil Caca dariku. Tidak akan kubiarkan. Sepertinya aku harus menelpon Mas Bayu. Mudah-mudahan dia tahu di mana keberadaan Lani. "Halo, Mas. Mas, kamu tahu di mana Caca?" Aku langsung bertanya karena tidak sabaran dengan jawabnya. "Tahu," jawab Mas Bayu di ponsel. "Jadi, kamu tahu di mana Caca dan tidak memberitahuku? Kamu anggap aku apa, Mas?" Aku sangat kesal dengan jawaban Mas Bayu. "Sudahlah Mila, kurangi ocehanmu itu. Aku sedang sibuk." Mas Bayu, Mas Bayu." Brengsek, dia mematikan ponselnya. Aku belum tahu di mana Caca. Kenapa Mas Bayu seperti tidak ada masalah tanpa memberitahuku? "Kenapa kamu berubah, Mas?" "Aku tidak bisa kamu mengabaikanku seperti ini. Ini baru pertama kalinya aku meneteskan air mata karena sangat sakitnya hatiku saat ini. Selama ini aku bisa menahan, tapi kehilangan Caca membuatku tidak bisa memungkiri kalau aku sangat menyayangi anak itu, meskipun dia keluar dari rahim Luna. Caca, di mana kamu, Nak?" Aku tidak bisa tinggal diam. Kuhubungi Mas Bayu lagi. "Ada apa lagi, Mila?" tanya Mas Bayu di ponsel. "Mas, di mana Caca? Kamu tidak bisa membuatku seperti ini. Aku yang membesarkan Caca. Aku, Mas." "Tenanglah Mila, Caca baik-baik saja dan sekarang bersama Lani," jawab Mas Bayu tanpa mempedulikan perasaanku. "Aku ibunya, bukan Lani," teriakku, tidak terima dengan jawaban Mas Bayu. "Nanti Lani juga akan menjadi ibu Caca. Kenapa kamu tidak mengerti juga, Mila? Aku tidak terima di madu. Kamu tidak boleh menikahi Lani, tidak boleh. Tolonglah mengerti, Mila. Bukankah waktu aku menikah dengan Luna, kita seperti ini? Aku Mila, bukan Luna. Oke, nanti kita bicarakan di rumah. Aku sedang sibuk."
Seenaknya Mas Bayu mematikan ponsel tanpa peduli dengan yang kurasakan. Lani, Lani, Lani. Kenapa wanita itu hadir di hidupku setelah aku berhasil menyingkirkan Luna? Kenapa sekarang Lani yang hadir? Caca, jangan jauh dari mama, nak. Dengan perasaan kalut, aku menyetir mobilku menuju ke rumah. Apalagi yang bisa aku lakukan? Kenapa hidupku terasa tidak berarti begini? Siapa yang sayang dengan diriku? Ibu kandungku sendiri meninggalkanku, dan Tante Donna juga tidak peduli. Suamiku juga terpikat dengan wanita lain. Apakah ini karma yang kudapat dengan apa yang aku lakukan kepada Luna? Astaga, kenapa Luna membayangiku beberapa hari ini? Apakah aku hidup sekarang membayar dosa-dosaku? Sampai di depan pintu pagar, mataku terpana melihat mobil Lani terparkir lagi. Dengan perasaan yang sangat kesal, aku segera memarkir mobil dan masuk ke kamar. Caca, Caca, teriakku dari pintu. Sekeras ini suaraku, tapi Caca belum juga menampakkan diri. Di ruang mana mereka sekarang? Aku terus melangkah menuju dapur. Setelah di dapur, alangkah terkejutnya aku melihat Caca sedang asik tertawa riang dengan Lani. Caca, kesini. Aku memanggil Caca dan menatap tajam kepada wanita iblis ini. Mama, Ma, aku sedang buat kue coklat dengan Bunda Lani. Enak deh, coba Mama makan. Caca menyodorkan sepotong kue kepadaku. Mama bisa belikan kue yang lebih enak dari ini. Buang sana. Aku langsung melempar kue yang diberikan Caca ke lantai. Mama kenapa marah? Kue itu Caca yang bikin untuk Mama. Caca langsung menangis melihat kue yang kubuang ke lantai. Jangan menangis sayang. Mama hanya tak ingin kamu sakit perut makan kue sembarangan, jawabku sambil memeluk Caca. Itu bukan kue sembarangan, Ma. Aku yang buatnya, diajari Bunda Lani. Caca menyeka air matanya. Nanti kita beli kue coklat yang enak ya. Kita juga akan jalan-jalan dan beli boneka. Benar, Ma. Asik. Bunda Lani boleh ikut nggak? Aku menatap Lani berdiri dengan senyum manis seperti mencemoohku. Rasanya aku ingin mencakar wajahnya, tapi semua itu kutahan demi Caca. Aku tak mau keributan terulang lagi, dan Caca akan sedih dan semakin menjauh dariku. Ini khusus berdua aja sayang, jawabku mencari alasan. Oh gitu, tidak apa-apa, nanti biar aku berdua juga sama Bunda Lani, jawab Caca dengan polos. Tentu sayang, Bunda senang kita bisa jalan berdua saja tanpa ada yang mengganggu, kata Lani seperti menyindirku. Diam kamu, aku sedang bicara dengan putriku, jangan ikut campur. Aku melototi Lani. Mama, kenapa Mama suka marah-marah sama Bunda Lani? Padahal Bunda Lani sangat baik. Rasanya duniaku mau runtuh saat Caca memuji kebaikan Lani. Aku takut Mas Bayu menceraikanku dan menggantiku dengan wanita sialan ini. Aku bukan ibu kandung Caca, dan sangat mudah bagi Mas Bayu menyingkirkan aku. Lani juga berhasil mengambil hati Caca. Aku terancam. Tidak kok, Mama hanya ingin kamu lebih hati-hati dengan orang yang baru dikenal. Sekarang ini banyak penculikan anak sayang. Aku berusaha menjelaskannya kepada Caca. Tapi Bunda Lani bukan penculik, Ma. Kalau aku diculik, mana mungkin aku diantar pulang. Aku terdiam sejenak. Caca sudah pintar menjawab. Dia tidak salah, karena kenyataannya begitu. Aku saja yang kurang akal dalam menjawab kata-kata Caca. Seharusnya aku lebih pintar, karena Caca
Aku yang membesarkan dan yang lebih tahu sifatnya daripada Lani. Oh iya, Mama bawakan coklat dan es krim. Aku langsung membuka kantong kresek belanjaan dari minimarket tadi. Ma, es krimnya sudah mencair. Aku kurang suka, Ma, kata Caca saat membuka kotak es krim. Oh, maaf sayang, kita masukkan aja ke kulkas. Nanti biar kita makan, jawabku, dan langsung membuka kulkas, memasukkan es krim yang cair di tanganku. Saat membuka kulkas, mataku terpana melihat isi kulkas penuh dengan cemilan dan es krim. Sepertinya tidak muat jika aku paksa masukkan es krim yang cair ini. Sayang, kok kulkasnya penuh? Tanyaku ke Caca. Itu Bunda Lani yang membelikan, Mah. Rasanya aku tidak tahan. Aku melangkah mendekati Lani dan ingin menamparnya. Buk! Saat aku ingin melayangkan tamparan, aksiku terhenti karena Lani sedang memegang pisau dapur dan seperti mengarahkannya kepadaku. Kamu mau apa, Tante? Tanya Lani, terlihat sangat puas dengan aksiku yang tidak jadi menamparnya. Jangan coba-coba mendekati putriku, wanita jalang, ancamku dengan membesarkan mata menatapnya. Putrimu? Emangnya kamu pernah melahirkan? Tanya Lani dengan senyum sinis. Ternyata Mas Bayu sudah cerita kalau Caca bukan putri kandungku. Segitu tegakah Mas Bayu kepadaku? Padahal aku yang membesarkan Caca. Tapi kenapa mudah baginya menggantikanku dengan Lani? Caca adalah putriku, bukan putrimu. Pergi dari rumahku. Kamu lupa kalau aku akan menikah sebentar lagi dengan Mas Bayu? Apa? Mas Bayu serius ingin menikahi Lani? Tidak akan aku biarkan. Apakah ini karma bagiku? Karena dulu aku juga menjadi orang ketiga dan mempermainkan kehidupan Luna. Astaga, kenapa aku terus mengingat Luna lagi dengan apa yang aku alami sekarang? Bersambung.